Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aprilia, NIM 858939604 dari Pokja Situbondo. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang kelistrikan, yaitu yang pertama tentang percobaan muatan listrik, yang kedua tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Yang pertama, kita melakukan percobaan tentang muatan listrik. Alat dan bahan yaitu ada 2 bola pingpong, ada benang jahit, ada sisir plastik, ada tas plastik, ada kertas potongan kecil-kecil, ada isolasi, ada lembaran wol dan nilon. Percobaan yang pertama, kita gantungkan bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Lalu kita gosokkan tas plastik, lalu kita dekatkan pada bola pingpong. Dan hasilnya, ketika bola pingpong didekatkan dengan tas plastik, menyebabkan tas bermuatan listrik statis. Ketika tas bermuatan tersebut didekatkan bola pingpong, bola menjadi terinduksi sehingga tertarik ke arah tas. Percobaan yang kedua yaitu menggunakan sisir plastik yang digosokkan kepada rambut. Setelah digosokkan pada rambut, kita perlihatkan, dan hasilnya terjadi perpindahan elektron sehingga sisir menjadi bermuatan listrik statis yang biasanya bermuatan negatif. Jika percobaan tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama, kertas tidak akan lagi menempel karena muatan listrik pada sisir menghilang seiring waktu, menyebabkan gaya listrik tidak lagi bekerja. Percobaan selanjutnya yaitu ikatkan kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja, lalu tempelkan dengan isolasi. Kita dekatkan bola jangan sampai bersentuhan. Lalu hasilnya, jika kedua bola pingpong yang digantungkan didekatkan, bola akan saling menjauh karena keduanya memperoleh muatan listrik sejenis akibat induksi, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Percobaan selanjutnya yaitu gosokkan bola kiri dan kanan dengan kain wol. Lalu kita dekatkan keduanya. Ketika kedua pingpong digosok dengan kain wol dan didekatkan satu sama lain, keduanya yaitu saling tolak-menolak. Hal ini menunjukkan bahwa bola tersebut memperoleh muatan listrik sejenis. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan plastik dan kain wol. Dan hasilnya yaitu keduanya tarik-menarik, menunjukkan bahwa keduanya mendapat muatan berlawanan. Selanjutnya yaitu menggunakan kain wol dan nilon. Dan hasilnya yaitu keduanya saling tarik-menarik, menunjukkan bahwa keduanya mendapat muatan yang berlawanan. Selanjutnya yaitu menggunakan plastik dan kain wol. Dan hasilnya yaitu tarik-menarik. Selanjutnya yaitu menggunakan plastik dengan plastik. Dan hasilnya tolak-menolak. Selanjutnya yaitu menggunakan plastik dan nilon. Dan hasilnya yaitu tarik-menarik. Selanjutnya yaitu menggunakan nilon dan wol. Dan hasilnya yaitu tarik-menarik. Selanjutnya yaitu menggunakan nilon dan plastik. Hasilnya yaitu tarik-menarik. Selanjutnya yaitu menggunakan nilon dengan nilon. Dan hasilnya yaitu tolak-menolak. Ini adalah tabel hasil pengamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bola pingpong digosok dengan bahan yang sama selalu saling tolak-menolak, menandakan kedua bola memperoleh muatan sejenis, sedangkan bola yang digosok dengan bahan yang berbeda yaitu akan saling tarik-menarik, menunjukkan bahwa keduanya mendapat muatan berlawanan. Percobaan yang kedua yaitu tentang arus dan tegangan listrik, alat dan bahan. Ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, ada kayu, ada karet penghapus, ada mata pensil, ada kertas, ada tas plastik, ada air kan, dan air garam. Percobaan pertama kita lakukan pada bahan besi. Langkah pertama, kita capit langkah besi. Dan hasilnya lampu menyala, berarti bersifat konduktor. Langkah kedua yaitu menggunakan kawat tembaga.
Dan hasilnya lampu menyala berarti kawat tembaga bersifat konduktor. Yang ketiga, menggunakan sendok perak. Dan hasilnya lampu menyala berarti sendok perak mengandung konduktor. Percobaan selanjutnya yaitu pada bahan kayu. Dan hasilnya lampu tidak menyala berarti kayu tidak mengandung konduktor berarti bersifat atom. Percobaan selanjutnya yaitu pada karet penghapus. Dan hasilnya lampu tidak menyala berarti karet penghapus tidak bersifat konduktor melainkan bersifat isolator. Yang keenam yaitu menggunakan mata pensil. Dan hasilnya lampu menyala berarti mata pensil mengandung konduktor, yaitu pada bahan kertas. Dan hasilnya lampu tidak menyala berarti kertas tidak bersifat konduktor melainkan bersifat isolator. Tas plastik. Dan hasilnya lampu tidak menyala pada bahan selanjutnya yaitu pada air keran. Dan hasilnya air keran tidak mengandung konduktor melainkan bersifat isolator. Percobaan terakhir yaitu pada bahan air garam. Dan hasilnya lampu menyala berarti air garam mengandung konduktor. Hasil percobaan, bahan yang dapat menyalakan lampu berarti mampu menghantarkan arus listrik dan termasuk konduktor. Sementara pada bahan yang tidak menyalakan lampu dikategorikan sebagai isolator. Karena bahan ini tidak memiliki partikel bebas yang cukup sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melaluinya. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua tentang tegangan listrik, alat dan bahan. Ada baterai 1,5 volt 3 buah, ada kabel penjepit merah dan kuning, ada bola lampu. Pada percobaan pertama, di mana kedua kabel diletakkan pada di kutub positif. Setelah diletakkan di kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik, sehingga rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada percobaan yang kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian yang ketiga, kita tambahkan baterai satu lagi. Kemudian, disusun secara berseri. Dan ternyata lampu dapat menyala lebih terang karena baterai yang dirangkai seri menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt sehingga cukup untuk menyalakan lampu 2,5 volt. Selanjutnya pada rangkaian yang ketiga ditambahkan satu baterai. Ternyata hasilnya lampu menyala sangat terang karena 3 buah baterai yang dirangkai seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu menyala terang. Dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian dipasang dengan benar dan dalam keadaan tertutup sehingga lampu dapat menyala. Bahkan konduktor seperti logam dan air garam mampu menghantar listrik, sedangkan bahan isolator seperti kayu, karet, dan plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Pada percobaan tegangan listrik, semakin banyak baterai yang dirangkai seri, semakin besar tegangan yang dihasilkan dan semakin terang nyala lampu. Dengan demikian, nyala lampu dipengaruhi oleh besar tegangan, sedangkan mengalirnya arus dipengaruhi oleh kebenaran rangkaian dan jenis bahan penghantar.